tertulis di kitab yang Ya. kau ambil dari agama Anda Yahudi. beriman nggak dengan ayat itu? Saya percaya itu ada tertulis begitu. Enggak, Ada Anda kok. imani enggak? Makanya Anda tidak makan daging Itu babi. bukan kitabku. Itu Jadi, kitabnya dasar orang Anda Yahudi. Ah, ya kami heran lah. Kamu mengambil kitabnya agama Yahudi, tapi kau nggak pakai. Kan lucu. Cuman aksesoris doang tuh nipu lawan, biar dianggap domba gitu. Padahal serigala. Mute lah. Ini gurundamu yang saya dapin. Kok mute? Iya, saudara. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari Taurat itu batal. Kamu percaya nggak itu? Oke, di mana? 10 hukum Taurat di mana mengatakan jangan makan Kenapa daging? kau atur-atur 10? Kenapa harus 10 doang? Oke, tunjukkan. Di mana hukum Taurat mana yang mengatakan jangan makan daging babi? Imamat 11 nomor 7. Tunjukkan. Imamat 11 kita buka. Ya, silakan. Anda membawakan ayat itu karena Anda mengimani juga kan? Loh, kok jadi ke saya? Saya kan, Kau percaya kepada Anda kan Taurat bertanya tentang Yesus. Kenapa sih Kristen percaya selalu kepada selama Taurat. kayak gitu? Kenapa saya yang harus percaya? Itu bukan kitab saya dan agama saya tidak merampok Yesus, bukan Islam. Yesusnya. Katanya kamu pengikut Yesus. Yesus nggak makan babi. Yesus malah mengharamkan babi. Kata Yesus dalam Yohanes 17, si orang yang tidak Yesus. Baik. Bukan kata saya loh. Dengarkan Kata dulu, Yesus. Dengarkan dulu. Ya. Ya. Di Imamat 11 Anda bilang tadi kan? Ya. Dengarkan dulu lah. 7. Hah? 7. Oke, baik, 7. Kita nggak ikut dari ayat ini. Mulai ayat 3 kita baca ya. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memama biak, boleh kari yang berkuku belah, unta. Ini untuk kenapa dimakan? Itu larangan untuk siapa, Bang? Berarti ini dalilnya itu berarti kamu tidak ingat imani. Itu larangan untuk kok jadi gila lawan diskusiku? Enggak, Itu larangan beriman untuk kau pada kitab Taurat. Itu Tadi kau bilang kitab Taurat ini. itu ketetapan untuk Yesus. Tadi kau bilang kitab Taurat ini, kau bawakan dalil ini. Udah karakter babi nih, kita diskusi sama babi kayak gini. Itu kenapa? Ini nggak bisa diskusi dia ini, nggak bisa diskusi. Kok jadinya kau lemparkan ke saya? Beriman nggak Kitabku dia? Al-Quran, ku robek juga Beriman mulut nggak kau kepada nanti kitab lama-lama. Taurat? Woi, saya bukan pengikut kitab itu. Saya bukan Kristen yang suka nipu-nipu masuk di kitabnya orang. Sadarlah kau, ngapain kau lemparkan ke saya? Kitabku Al-Quran, tuyul di kitab kau. Gini, ya ampun. Ya makanya jangan kau lemparkan itu imamat ke saya, tuyul. Saya Islam. Beriman nggak kalian pada Taurat? Israel, saya bukan Bani Israel. 11 nomor 7 itu apa bunyinya? Salah satunya Imamat 11. Ya itu untuk kitab untuk orang Yahudi. Jadi apa yang kau imani dari Taurat? Apa yang kau imani? Kitab itu diturunkan kepada orang Yahudi lah. Allahu Akbar, Imani Masya dari Taurat Allah. itu apa? Kamu diskusi aja di kandang batu diajak untuk waras gitu loh. Dia aja ke waras. Katanya kau kan mengaku pengikut Yesus. Kami enggak. Kata siapa Islam itu pengikut Yesus? Sorry lah, kami pengikut Nabi Muhammad. Kau yang mengaku pengikutnya. Dan sebagai Yesus dia mengatakan orang yang tidak mengenal Taurat itu orang terkutuk. Yohanes 7:49. Orang apa yang dimaksud ini? Ya pengikutnya. Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku tidak makan babi. Pengikutku Tidak makan babi. harus. Tapi mereka makan babi, berarti mereka ini pengikut palsu, penyesat. Aneh. Kita yang mau diseret ke sana, kan lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Gurunda, saya sapa dulu yang dibawa. Iya. Anton Raja, Islam atau Kristen? Anton Raja, Islam atau Kristen? Izin saya turunkan.
Orang ini nggak bisa membedakan. Itulah Oten nih. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Mengimanin artinya kami percaya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab sebelumnya kepada para nabi. Itu loh Oten. Oten Longor, Major Longor, Kapeta. Nggak sambut-sambut bergabung, Dits. Dits, selamat bergabung. Dits, selamat bergabung. Terima kasih, izin tempatnya saya pinjam. Apakah Yesus kenal Kristen? Tergantung Yesus yang mana dulu. Yesus itu ada dua. Ada Yesus manusia, ada Yesus yang bukan manusia. Kalau orang Kristen ditanya, apakah kalian menyembah manusia? Enggak. Nah, berarti bukan anak Maria yang mereka sembah. Yesus yang mereka jual itu bukan anak Maria. Tapi Yesus yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia. Artinya Yesus yang tidak pernah diurapi. Dengan kata lain bukan Kristus. Nah, kalau dia yang bukan manusia yang tidak pernah diurapi, digelari Kristus, berarti dia Kristus palsu. Kata Yesus manusia ini mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada Kristus palsu. Siapa Kristus palsu? Dia yang mengaku Yesus tapi tidak pernah diurapi. Siapa itu? Tapi di Sungai Yordan. Nah itu. Nah, karena dia bukan manusia berarti bukan dia yang diurapi di Sungai Yordan. Palsu dong. Kristen yang mau naik, silakan kode typing 1 angka 1. Ini banyak ajukan permintaan. Itu ada Pak Bom di bawah mau naik. Silakan dinaikkan. Oh ya, luar biasa itu Gurunda. Iya. Kayaknya dia mabuk itu. Kalau saya ada dia berani datang berarti dia lagi pengaruh minuman keras itu. Karena tidak mungkin dalam datang bunuh diri, mabuk itu nanti. Mati bijak. Mati bijak. Oke, kita coba naikkan satu teman-teman. Islam atau Kristen? Oh Islam bang, Islam. Islam. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan Bang, izin sebelum kita pinjam tempatnya. Oh enggak bang, ini mau denger aja bang, bang Juma bang. Oke, minta dengan hormat ya Bang ya. Di Ya, bawah siap, Bang. ya kita siapkan satu tempat untuk teman-teman Kristen. Terima kasih. Oke, siap bang, siap bang. Izin saya turunkan. Disuruh naik nggak punya. Naik aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Katulistiwa. Ada? Ini kan antum mau diskusi. Iya, Gurunda. Nah, coba lihat di dalam kitab Lukas. Waduh. Perangkat saya lagi satu, Gurunda. Satunya lagi Oh, pinjam gitu. adik saya. Catat, dicatat aja Dinda, catat. Bentar, Coba Lukas 13 nomor 33. Lukas Tapi 13. Gurunda, Iya. tapi nomor berapa? 13, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Iya betul. Kan kata Yesus, dia nabi terhadap Yesus ini, itu terjadi di mana? Salem. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Berarti Yesus ini harus dibunuhnya di Yerusalem. Betul ya? Menurut Orang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Nah, waktu itu kalau kita lihat di data Matius, hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Pertanyaannya begini. Ketika dia mengatakan, aku berkata kepadamu mulai sekarang. Ketika muncul dari kuburan setelah ada terjadi penyaliban, ada nggak murid yang mengatakan diberkatilah dia yang sudah datang? Ya. Nggak ada. Berarti yang dilihat oleh murid ini Yesus atau bukan? Bukan. Bagus, pandai. Bukan, makanya mereka. Jadi karena seluruh bangsa menjadi pengikutku, di situ nggak ada murid yang mengatakan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Itu nggak ada, nggak pernah itu terucap. Setelah ucapan itu keluar, nggak ada. Nah, lalu di mana lebih tepatnya ucapan itu terjadi, nubuatan itu terjadi? Al-Quran surah An-Nisa ayat 150 berapa? 57. 59. 59. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi nanti setelah kedatangan yang kedua kalinya, betul, maka terpujilah Nabi Isa alaihi salam dalam nama Allah. Tak ada satupun di antara mereka yang tak akan beriman nanti. Nah, itu yang dimaksud. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Selain nanti ketika aku datang, kalian akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Subhanallah. Jadi yang datang keluar dari kubur itu adalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Keren. Selamat bergabung Setiawan. Ya bang, Islam atau Kristen? Islam bang, Islam. Islam. Ada yang mau disampaikan sebelum tempatnya kita pinjam untuk teman-teman Kristen? Ada bang, kita cuma dengar-dengar aja bang. Kirim salam sama Bang Zuma bang, yang saya penggemarnya juga bang. Iya bang, aku di sini abangku. Thank you. Testing ikut komal bang. Alhamdulillah, masya Allah. Sehat selalu bang. Jadi sahabat, ini materi hanya bisa dipahami kalau yang kita hadapi itu adalah orang yang pernah sekolah STT atau mereka penggiat apologet. Karena mereka lah yang sering membaca Bible. Tak ada ucapan Yesus seperti itu sebelum pengucapan orang-orang ketika dia masuk ke Yerusalem di Matius 21:9. Setelahnya tak ada lagi ucapan Yesus untuk itu. Maka fakta bahwasanya tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian sebab nama Tuhan. Nah, kalau betul yang datang itu pada saat penyaliban adalah Yesus, maka murid-muridnya ketika ada yang kemudian teriak bersama-sama, diberkatilah engkau Yesus dalam nama Bapa. Andai itu betul yang datang adalah kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Berarti yang datang ini bukan Yesus. Emang hantu ya? Iyalah bangkit dari kubur kan disebut hantu ya. Blender. Kalau di kami sebutnya Pak Tabe Gurunda. Kita sapa dulu yang baru bergabung ini. Selamat bergabung, Bray. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita siapkan slot yang Kristen. Aku ucapkan sama Bang Zuma, sehat selalu Bang Zuma. Abangku terima kasih bang. Abang juga ya. Iya bang, sama-sama bang. Bisa bang ya. Siap. Izin dipinjam tempatnya Bang Bray. Ya. Ya berarti hantu ya. Ya, parah. Benar. Iya kan, Kubur. Benar. kan Yesus dalam nama Tuhan diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Tapi faktanya hantu. Saya Pak yang baru bergabung. Selamat bergabung, Peto. Sebelum puasa mereka sudah bahagia. Sebentar lagi puasa, pasti mereka tidak membahas kitab kita katanya. Wah, jadi mereka mempersiapkan diri, ya kan? Nggak tahunya, coba perhatikan. Oten puasa pertama, kedua, tiga, empat, rame kali kan? Rame kali, Rame. menyerang. Rupanya tengoklah puasa pertama kita bang ya,
lebih ganas lagi kita ya kan. Bang Juma nyerang ke Maloten. Wah, orang ini pasti nggak bahas kitab kita. Tapping di bawah, woi, puasa-puasa nggak usah bahas kitab orang lain, woi. Gitu. Nggak tahu, lebih gerang lagi kita ya kan. Puasa pertama, makanya habis sekarang punah Oten, punah. Puasa pertama, kedua, tiga, empat, rame Oten. Dipikirnya kita lemah, ya kan? Nggak tahu lebih beringas, sekarang mundur Oten dah, mundur. Kita lemah. Dia habis waktunya untuk demo babi, Bang. Yang demo babi. Dia habis waktunya untuk demo babi, Bang. Ya, selamat bergabung Putra Pajajaran. Ya, selamat bergabung Putra Pajajaran. Sekarang, tengok sekarang udah mulai punah Oten, udah mulai punah. Lebih garang lagi rupanya orang tuh di puasa daripada nggak puasa. Makanya Oten ini penyebab menghabiskan takjil Oten. Oten aja takjil makan, orang tuh duluan makan jenazah itu isi kepala Oten ringan kali kepalanya semua, nggak ada isi kepalanya. Itu memang nggak ada otak memang. Di Matius 20, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Jadi rencananya ini Tuhan mau dicuri. Yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi orang-orang pada zaman itu pun mengakui bahwa kesulitan untuk menghadapi kita karena kita tahu materinya gitu. Sekali lagi Matius 27, 64, 63 itu dalil. Dan Yesus mengatakan keluarnya anak manusia dari kubur itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Matius 12 nomor 38, 40. Jadi saudara Kristen kita ini memang butuh pertolongan kita yang harus menolong mereka untuk paham Bibelnya. Begitu. Jadi sekali lagi Matius 27, 63, 64, orang-orang pada zaman itu sudah mengatakan, kami ingat si penyesat sewaktu berkata, sesudah 3 hari aku dibangkitkan. Si penyesat berkata, aku dibangkitkan. Nah, lalu kemudian kuburan itu dijaga agar jangan sampai orang-orang mengatakan bangkit. Karena kapan ia bangkit maka penyesatan itu akan jauh lebih hebat daripada penyesatan yang pertama. Begitu teman-teman sekalian. Nah, ya, ini ada pengujar 1000 kata ya, silakan kau diskusi. Mengujar kau 1 kata, ku balas 1000 kata. Oke, kamu mau klik Kristen? Kejam kau. Bukan kejam, bukan. Aku cuma mengingatkan. Oke, lanjut. Kau saja sudah menghujat. Udah, coba, lanjut aja kau diskusi. Gimana menghujatnya coba? Udah, lanjut diskusi. Aku cuma mengingatkan, jangan kau menghujat. Diskusi yang baik by data, silakan. Apa yang mau ditanggapi? Itu kan ada temanya. Silakan dibaca. Apakah Yesus kenal Kristen? Iya. Di Matius 4 ayat 19 dikatakan di situ, ikutilah aku. Karena pengertian Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ada lagi pertanyaan? Ikutilah aku. Di dalam Yohanes 14:12, yang mengikuti aku itu adalah yang melakukan apa yang aku kerjakan. Nah, Yesus makan babi enggak, Bang? Yohanes 14 nomor 12. Iya. Ya, pekerjaan yang mana yang dia maksud di situ? Pekerjaan Yesus itu tidak makan babi. Makan babi itu bukan pekerjaan, bro. Itu babi itu aktivitas. Anda ini kurang belajar, bro. Oh, nggak bisa dong. Pekerjaan itu aktivitas Yesus itu. Dengar, aktivitas pekerjaan Yesus itu ada. Ini udah mulai modal muncung ini. Yesus kan penyampai, Yesus itu kan penyampai udah mulai firman. Modal muncung ini. Yesus penyampai firman nggak? Pekerjaan yang Yesus dimaksud di situ, bro. Pekerjaan Yesus menyampaikan firman. Apa yang dia lakukan bukan tentang masalah apa yang dia makan, tidak makan. Dengar dulu. Babi itu termasuk dalam firman Tuhan nggak atau bukan? Terkait babi. Maksudnya terkait babi gimana? Maksudnya jelas. Terkait larangan makan babi itu bagian daripada firman Tuhan atau bukan? Iya, terus? Nah, Yesus datang di dalam misi pengajarannya, barang siapa yang memakan babi dan mengajarkan orang lain memakan juga, maka dia akan menempati tempat.
terendah pernah dalam nggak? kerajaan langit. Kamu pernah nggak kamu pernah nggak baca di Alkitab dikatakan Yesus bukan yang masuk ke mulutmu Oh, itu yang soal menajiskanmu. najis. Itu Dengar soal dulu. najis. Dengar Haram pasti itu haram. mutlak. Kalau haram itu mutlak. Yang Kalau saya najis tanya, belum tentu apa haram. definisi haram? Silakan. Kalau haram itu kadarnya sudah pas, belum tentu haram. Apa Nah, definisi haram? Jangan ke situ. Kamu Matius bilang tadi 15, beda Matius haram 12 dengan najis dan Mute. pengakuan Mute. Yesus bukan yang Boleh masuk ke mute. dalam mulut itu tidak ada hubungannya dengan babi. Itu hubungannya dengan Makanya, cuci tangan. kamu Ketika Yesus mengatakan Mulai bukan yang mepet. najis. Saya tanya kamu, apa bedanya haram dengan najis? Kalau haram itu sudah yang dilarang, tidak boleh dilakukan karena kadarnya memang sudah haram, tidak bisa dilakukan. Yang Itu saya tanya haram. definisi bro. Iya, Ngerti segala definisi, bro? sesuatu yang dilarang keras oleh syariat Yahudi itu haram. Di mana itu datanya bro? Di mana datanya bro? Emang ada di dalam kitabnya Yahudi definisi? Loh, ketika dikatakan haram itu najis bukan? Ya, betul. Ya sudah, berarti Nah, sama tapi dong. najis, Gimana sih? tapi najis belum tentu haram. Loh, kalau sudah haram sama dengan najis, apa bedanya? Najis belum tentu haram. Apa? Najis adalah Kalau sudah haram najis enggak? najis. Ya sudah. Tapi kalau najis terus apakah apa haram? bedanya? Kalau najis apakah haram? Terus apa bedanya kalau haram sudah Ya najis? beda lah, Bedanya di beda. mana? Beda. Contoh nih. Contoh, kalau misalnya kamu punya kaki, kalau kamu punya kaki Loh, kok kena kayak kaki kencing. pula larinya. Yang Kalau ditanya kakimu- bedanya kok malah ke kaki. Kalau kakimu kena kencing, itu najis. Setelah kau cuci kakimu, maka kakimu nggak najis lagi. Tapi kalau kakimu ada babi, babinya ini tetap najis haram. nggak? Biar kamu cuci Najis babinya. Ketika Os, babi jadi kena- kan aku ngomong, Os. ketika babi Ngomong, Os. kena- Os. Parah Ngomong, ini. ngomong. Apa? Udah Jadi kan saya mau Sekarang Gimana terkait nih? dengan Matius 15 itu Gimana atau Matius dong? 12-nya, Jangan itu tak ada hubungannya dengan babi. menyerah nih. Di Matius itu ada nggak hubungannya dengan babi, Bang? Nah, menyerah. Yang Matius 15 itu Menyerah. ada hubungannya. Ketika kemudian ada orang yang menegur Terus gurunya Yesus menyerah. terkait dengan murid-muridnya yang Yus. makan tanpa cuci tangan, apakah di situ sedang membahas babi? Saya tidak tanya itu, bro. Iya kan Anda membawa dalilnya apa yang masuk ke mulut. Tadi kamu mengatakan, ketika kamu Udah tadi turunkan, mengatakan, nggak usah turun. dilama-lamain. Jadi kan mau turun Nggak turunkan, apa-apa, nggak apa-apa. turunkan. Anda dibawa aja. sudah kabur. Turunkan. Tidak apa-apa. Kami tidak mau berdiskusi dengan orang bodoh. Kata guru saya, lebih baik berdiskusi dengan 10 orang pintar, 1 lawan 10, daripada berdiskusi dengan 1000 orang bodoh yang otaknya seperti kera. Itu nasihat guru saya. Ilmu saya kan harus bersanad tuh. Jadi kalau ada pesan guru saya, ya saya harus dudukkan perkara itu. Lebih baik saya diskusi dengan 1000 manusia daripada saya berdiskusi dengan nggak ada manfaat, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedah. Tanda-tanda binatang berwujud manusia itu ketika otaknya nggak berfungsi, itu binatang itu. Ulaika kal an'am balhum adallu, bahkan lebih rendah dari binatang karena otak nggak berfungsi. Iya Gurunda, Bang Blender. Coba, ini bisa cari, tapi nggak bisa ya Bang Blender ya. Saya ketik nama. Saya dipencet saya aplikasi saya dipencet. Itu mundur. Udah dipencet punya saya, udah. Oh, ini. Dipencet profilnya abang itu terus Lanjut. Kudor kalian nonton ya. Senjataku pasang kokang nih, macam-macam kalian. Dor kalian. Saja, jangan macam-macam. Kalau mau diskusi. Jadi aku penasaran teman-teman ya. Tengok tuh, tadi namanya Nabi Muhammad. Kenapa? Aku pengen cari tahu. Mereka selalu menghina Nabi kita. Padahal Nabi kita itu waktu ini perjanjiannya ya, penghormatan terhadap kafir jinni,
Nabi menegaskan bahwa barang siapa menyakiti kafir zimmi non muslim yang hidup di bawah damai, di bawah perlindungan negara Islam, maka Nabi akan menjadi lawannya di hari kiamat. Kedua, perlindungan Islam memberikan perlindungan kepada kaum musyrikin selama mereka tidak menyerang atau mengkhianati umat Islam. Nabi mengutamakan diplomasi dan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan memperluas dakwah Islam secara damai. Jadi memang benar-benar tidak ada tidak ada kebencian Nabi kita terhadap mereka. Tapi kenapa ya kok mereka membenci Nabi kita ya? Dan aku itu menjadi penasaran loh. Pada waktu zaman itu Nabi enggak seperti itu. Dan ternyata benar, aku mencari tahu, ternyata kejadian ini setelah meninggalnya Nabi Muhammad di abad ke-7, barulah timbul di situ fitnahan tentang Nabi. Mereka tidak terima ketika Nabi membawa firman Allah, ya kan? Di situ menjelaskan tentang pembantahan tentang penyalipan. Dikatakan di situ Nabi Isa tidak disalib, tidak pula dibunuhkan. Nah, ternyata terjadikan peperangan itu Islam dengan Kristen Ortodok, Kekaisaran Bizantium selama 900 tahun Islam memenangkan peperangan. Nah, yang anehnya Kristen Ortodok ini mengakuin Islam dan Kristen itu sama, dianggapnya Islam itu bidat. Makanya hati-hati ya, sekarang Kristen Ortodok sudah mulai mewabah. Tengok Agatha Ortodok, mereka menggunakan mukena, menggunakan telukung. Coba gaya sholatnya sama, ibadahnya. Jadi seolah-olah mereka ortodok semuanya. Mereka mengalami sejarah kembali lagi karena mereka kalah dan mereka di bawah naungan kita, jutaan orang di bawah naungan kita. Di situ memfitnah, karena kekalahan itu mereka membuat fitnahan terhadap Nabi Muhammad. Masalah fitnah perkawinan, itulah semua masalah Ka'bah batu hitam. Dari situlah semua bermula. Jadi Kristen Ortodok ini sekarang sudah mulai mewabah. Hati-hati dengan Agatha. Si Edis juga udah mulai nih, sok atur udah mulai Ortodok ini, karena mereka pertama kali muncul Ortodok ini, dan mereka tidak mau terpisah dari Islam. Itu masalahnya, mereka tidak mau terpisah dari Islam, seolah-olah sama ajarannya. Malah mereka mengatakan Islam itu bidat, kan udah enggak aja. Makanya hati-hati kita ya, buat teman-temannya. Disitulah makanya fitnahan orang-orang Kristen Ortodok ini timbul kepada mereka sampai sekarang ini. Kenapa mereka membenci Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad, Al-Quran itu seolah-olah Nabi Muhammad membawa Al-Quran membantu Kristen Eropa. Seolah-olah Nabi Muhammad itu datang mengganggu mereka, membongkar misi-misi kebusukan mereka. Waktu zaman Nabi Muhammad, mereka tidak mampu untuk melawan Nabi Muhammad karena banyak pasukan, takut. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, barulah di situ mereka mulai menyuarakan, memfitnah, segala macam. Itulah perang akhirnya. Perang Bizantium dengan kekhalifahan Islam Turki, 900 tahun loh lamanya perang. Nah, itulah bermulanya kenapa mereka membenci Nabi Muhammad, teman-teman ya. Benci kalau orang sama Nabi Muhammad. Kenapa? Membongkar. Nabi Muhammad datang membongkar. Karena kita mau bilang menghujat saja, kalau nggak menghujat bukan oten namanya. Karena itu cukup baik loh Nabi Muhammad. Kelenten naik lagi kelihatan siap perang ini. Assalamualaikum Gurunda, Bang Blender. Waalaikumsalam. Izin turun aja biar ada 2 slot buat Oten. Oke. Sehat selalu. Jadi ada juga kan, aku baca di Kisah Rasul 13 nomor 23 Bang. Di situ sengaja Theos membangkitkan Yesus dari kematian dengan tujuan untuk menjadi juru selamat bagi orang Israel. Yesus juru selamat kami, Yesus juru. Itu yang mereka nyanyikan selalu di gereja, mengatakan Yesus adalah juru selamat. Setelah aku baca di Kisah Rasul, jelas sengaja dia dibangkitkan dari kematiannya demi untuk menjadi juru selamat bagi orang Israel. Hancur klenten, berserak kalian. Berarti selama ini klien Yesus dikatakan juru selamat mana? Berdasarkan Lukas 1 itu, pada hari ini telah lahir juru selamat Tuhan Yesus, juru selamat saja.
Tapi ini jelas bagi orang Israel. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota. Monitor. 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 Monitor, monitor. Ya, abang Islam Kristen. Ngomong yang tentang yang mana nih yang mau diomongin? Karena sudah Apakah banyak Yesus sekali. kenal Kristen, bang? Tuh bang, silakan bang. Oh, apakah agama? Bang Juma monitor. Bang Juma. Kalau Yesus tidak mengenal Kristen, artinya tidak mengenal pengakuan dari penggenapan Yesus akan hukum Taurat miliknya atau milik kaumnya, yaitu milik kaum Bani Israel keturunan Yakub. Dalam Matius 5:20 itu kata beliau gini, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Ini poin penting. Kalau saudara kami Kristen tidak mengakui bahwa Yesus itu mengenal agama atau tidak pernah terlontar dari mulut Yesus, sayangnya bukan hanya sebutan Kristen doang yang Yesus tidak kenal, tetapi tata cara hidup layaknya saudara kami Kristen hari ini pun Yesus tidak kenal. Semisal makan babi, ibadah minggu, menyembah dirinya, Natalan, dan seterusnya. Itu Yesus memang tidak kenal. Benar-benar buta Yesus itu tentang proses. Kenapa? Yesus tahu pengikutnya itu adalah orang-orang yang menjalankan hukum Taurat. Semua Taurat itu dijalankan oleh mereka. Nah, itu pengikut Yesusnya. Sedangkan kalau Kristen hari ini dipertemukan dengan Yesus di dalam bukan mengikuti pola keberagamaan Yesus. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dari awal Yesus itu kan orang Yahudi. Pada saat dia orang Yahudi, dia mempunyai budaya seperti orang Yahudi. Dan dia juga sudah tahu pada saat dia jadi orang Yahudi dan bertentangan dengan ajarannya Yahudi, dia pasti akan mati. Dia sudah tahu. Apapun yang ada di bumi ini boleh kamu makan. Karena yang dari luar tidak akan menajiskanmu. Baru mendengarnya. Ada, sebentar saya cari di Google Iya, ya. silakan. Itu kata-kata Paulus, Bang. Kalau Yesus yang mengatakan itu saya baru dengar. Justru Yesus mengatakan yang menghilangkan, jadi aneh kayak iblis yang di Taman Eden mengajarkan makan segala sesuatunya. Sedang diibliskan sama aturan. Karena hanya iblis yang lolos dari aturan main Tuhan. Jadi kalau ada saya 18 tahun, ini sedikit lagi 19 tahun baca Bible. Tidak pernah saya temukan data. Kita tunggu kawan kita ke perpustakaan dulu, teman-teman. Masih tanya Google tuh Gurunda. Naik angkot lagi dia, naik angkot ke perpustakaan. Pasti ntar lagi turun nih, bental. Hitung yuk. Kabur aja lah, nggak ada. Atau tanya Nabi Luga itu. Tadi kabur, ntar lagi kabur. Reng.
itu nyari data atau nyari jarum Bang Belem? Betul, ntar lagi mental nih kabur nih. Piatu, siapa namanya? Plafo, PPC Plafo. Ya BVC, monitor. Iya, tentang Yudaisme itu bertentangan, makanya dia dibunuh. Karena ajaran Yesus itu kan diklaim oleh orang Yahudi adalah sesat. Bukan. Itu nggak ada itu fitnah lagi tuh bang. Bukan karena ajaran Yesus. Bagaimana bisa Yesus merampas kekaisaran? Orang dia itu orang biasa kok. Bukan. Yaitu Lazarus. Jadi orang-orang pada saat itu kemudian menyaksikan ini Yesus kok semakin hari semakin banyak yang menuju kepada Yesus. Coba Anda baca dalam Yohanes 11 nomor 45. Iya, taruhlah banyak. Setelah banyak kok dia bisa mengambil kekuasaan kaisar. Bukan mengambil abang, bukan. Gimana? Jadi kita baca sesuai dengan data juga ahli Taurat pada saat itu rapat kilat. Mereka rapat kilat. Mereka dalam keadaan was-was. Rapat kilat mereka. Apa yang harus kita lakukan nih? Kalau kita biarkan Yesus begini, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau sampai itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan juga bangsa kita. Akhirnya mereka sepakat, baca 53, akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Itu bang, jadi Kristen ini memang rata-rata jemaat tidak pernah dibacakan data-data asal muasal orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Yang mereka dicocoki kepada kuping mereka itu adalah karena dosa waris. Tapi itu semata-mata karena tipuan doang. Tidak ada dasarnya penyaliban karena dosa waris. Orang Yahudi mereka tahu, mereka paham betul tentang syariat hukum agama mereka, bahwa ketika mereka ingin menebus dosa mereka itu cukup dengan domba, kambing, sapi, lembu. Terus itu disalib karena dosa waris. Nah, untuk menjadi supaya ada senjata, maka orang-orang yang menjadi tokoh di Kristen itu mencoba untuk sekali. Orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus murni karena takut bangsa mereka dirampas oleh orang Romawi. Anda dulu, baca aja dulu bang. Yohanes 11, 45 sampai 57 itu dalami benar-benar. Yesus disalib itu bukan karena itu bang. Yesus disalib itu karena dia menista agama Yahudi. Oh enggak, itu cuma ada baca. Kalau ngomongin masalah pajak, Yesus bilang malah harus bayar pajak. Iya betul. Harus bayar pajangannya. Bertentangannya tentang pernikahan. Di mana Yesus membahas tentang pernikahan di ajarannya? Kalau surat perceraian. Itu penggenapan. Makanya ketika kita bahas penggenapan penyempurnakan gitu. Oke. Ini kita ngomongin apa nih? Ngomongin Taurat atau ngomongin apa nih? Bukan. Yang tadi itu latar belakang orang Yahudi ingin. Iya, berarti Kristen selama ini dibodohi dong dengan mengatakan penyaliban untuk nebus dosa waris. Kalau menurut abang seperti itu ya menurut saya itu dibodohi. Tapi kan saya pendapatnya beda bang. Nah, coba apa latar belakang pendapat Anda untuk mengatakan itu berbeda? Silakan. Hukum salib itu kan hukum yang paling tinggi di zaman itu. Baik, saya boleh bacakan sebuah dalil? Dalil tentang apa? Alasan Yesus orang disalib. Yahudi, ya, alasan Yesus itu disalib dan sekaligus menepis apa yang menjadi pernyataan. Ya, sebenarnya kan banyak orang Yahudi kan melihat semua keajaiban yang Yesus sudah perbuat itu adalah di bait Allah. Yesus ngamuk-ngamuk itu adalah penistaan Tuhan. Bang, lanjut bang. Abang nggak pakai data. Iya, bang. itu cuman akal-akalan abang aja itu. Coba baca Markus 14 nomor 1. Hari Paskah 2 hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus. Dan mencari jalan untuk membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Di dalam Matius 26, di data nomor 59 juga terekam dengan sangat jelas di situ. Di data 4-nya dulu kita lihat, mereka berunding, imam kepala, tua-tua, mahkamah agama dan juga orang Farisi
mereka berunding. Nomor 59. Kita lihat. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari. Anda mengatakan, oh karena dia menista, karena dia mengobrak-abrik dagangan. Berarti ngapain dia membuat saksi palsu? Ngapain dia bikin tipu? Di dalam Matius 27 nomor 18, apa katanya? Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi menyerahkan Yesus untuk disalib karena mereka dengki. Nah, ini orang Kristen nggak paham bahwa ternyata orang-orang pada zaman itu ingin membunuh Yesus karena unsur politik ekonomi. Nggak ada hubungannya. Kristen itu adalah agama baru yang dibuat oleh orang Farisi sebagai sekte sesat atau sekte bidat. Itu faktanya, Bang. Kalian aja yang ngaku-ngaku mengklaim pengikut, padahal bukan Yesus anak Maria yang kalian ikuti, melainkan Yesus yang lain, yaitu Yesus. Bang, silakan. Tenggelam dia. Kata-kata data, bos. Kalau nggak data kita mute. Silakan, Bang. Kita bicara pakai data, Bang, ya, bukan pakai congor, Bang, ya. Karena kita sini mencerdaskan, bukan membodohi. Lanjut, Bang. Mana ya keluar masuk? Silakan, Bang, buka mic-nya. Tadi Anda saya mute. Anda saya mute tadi. Buka mic-nya. Saya mute tadi. Oh, sorry. Ya. Gimana tadi Markus berapa, Bang? Saya belum cross check tadi. Markus 14 nomor 1. Markus 14 nomor. Iya, Bang. Saya nggak pernah ini. Maaf. Lama ya. Campur di mana ngomong. Ya petak nama. Monggo. Jadi memang teman-teman kita Kristen yang level jemaat itu kebanyakan tidak tahu. Mereka hanya didoktrin, didogma doang. Sementara kita ini leluasa mempelajari kan ya, karena nggak ada larangan di Islam untuk belajar Bible. Dan juga di agama Kristen tak ada larangan untuk orang di luar Kristen membaca Bible. Nah, saudara kita Kristen ini terlena dengan janji-janji di gereja tanpa mereka pahami bahwa ternyata yang pendeta pastor mereka sampaikan itu hanya obat kuping. Mereka nggak mengulas isinya di dalam. Gitu, teman-teman. Yang ada di HP saya juga sudah banyak mempelajari Islam, Bang. Itu ada Al-Quran, ada Bukhari, terus ada Sayangnya saya paham Islam. Kayaknya itu saya sudah juga sih, Bang. Kalau berakal tidak mungkin Kristen, abangku. Kenapa kok bisa gitu? Berarti orang yang menemukan segala macamnya nggak berakal, yang agama-agama Kristen. Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Mereka menemukan lampu, menemukan elektronik, nggak ada hubungannya dengan kekristenan itu. Betul, nggak ada hubungannya. Tapi menurut saya berakal, Bang. Kan pakai akal, Bang. Kan kau bilang Kristen, abang. Saya tidak bilang kalau Anda berakal tidak mungkin Anda dapat kerja. Itu kan opini. Oh, bukan, itu fakta. Coba kita buktikan nih. Menurut saudara kalau saya yang sabar, berakal, Bang. saya nggak punya duit, Bang. Sabar. Apa hubungannya dengan duit? Sabar. Ini kan saya mengatakan Kristen, bukan harta, tapi Kristen. Contoh nih, tidak. Ayo, Bang. Kalau masalah duit, pekerjaan, kalian cerdas, kalian termasuk dari Yesus bahwa Tuhan itu pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Nah itu, berakal enggak Anda barusan? Anda mengatakan bahwa yang keluar dari Maria manusia. Membuat batu itu Tuhan, boleh nggak saya? Ya, berarti Anda akal-akalan. Ini kan kalau berbicara mengenai akal itu ada ilmu. Bang,
Berarti kalau saya nggak berakal, menurut abang saya nggak berakal. Saya katakan, Anda kalau berakal tidak mungkin Kristen, kan begitu poinnya. Tapi kalau Anda mengatakan agama, keyakinan, berbicara Kristen itu menurut saya itu bukan keyakinan. oh ya sudah, inilah bukti kalau Anda tidak berakal. Bukan juga. Kenapa bisa begitu? Iya, saya apakah kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Saya bilang saya percaya Yesus adalah Tuhan. Berarti yang dilahirkan Maria ini Tuhan? Tuhan. Berarti manusia melahirkan Tuhan? Iya. Berarti dia kan ada sebelum Ibrahim ada, Bang. Oke, nah sekarang pertanyaan saya dengan ilmu pasti nih. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak manusia melahirkan pencipta? Anda butuh dokter. Makanya Kalau kenapa Tuhan ada yang Maha kenapa Kuasa pengen dia ada di pohon, dia menjadi pohon. nggak bisa? Akal, kan? Itulah yang saya katakan mustahil. Pada saat yang sama Anda Kristen, pada saat yang sama Anda waras. Mustahil. Tetapi itu mustahil, abangku. Tetapi itu Bang, mustahil. tapi faktanya saya hidup damai sejahtera. Yuk, beda. Anjing, babi, mereka Bang? damai hidupnya. Damai mereka. Babi itu makannya dedak. Itu Ada kan nggak dari mereka itu luar, pusing? Bang. Kalau Aduh, dari itu dalam babi ya tahu. pusing, dibawa ke rumah sakit. Karena kenapa? Kena stroke. Kenapa dia kena stroke? Babinya pusing. Gak ada pusingnya babi itu. Damai babi itu, abangku. Jadi sekali lagi, khusus untuk abang yang tadi, jangan tersinggung ketika saya mengatakan mustahil di waktu yang sama Anda ngaku waras, di waktu yang sama Anda masih Kristen. Dalam keyakinan. Bukti, Anda mengatakan bahwa yang lahir adalah manusia, dan beberapa detik kemudian Anda mengatakan yang lahir adalah Tuhan. Dan Anda mengatakan bahwa Yesus lebih tua dari Maria. Itulah bukti bahwa Anda kena gangguan jiwa. Al-Quran saya mengatakan itu. Ulaika kal an'am balhum adallu. Kalian itu lebih sesat, lebih hina dari binatang. Bahkan aduh, ngeri kali kalau Al-Quran berbicara tentang. Maafkan saya karena saya penganut Islam dan negara ini menjamin kebebasan saya untuk menyampaikan agama saya. Karena agama saya agama dakwah, agama syiar. Maka saya bebas untuk mendakwakan, menyampaikan Islam itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia, sel-sel yang rusak, saraf-saraf yang putus di kepala Anda supaya bisa tersambung lagi kembali. Saya kira begitu. Silakan. Assalamualaikum. Gusti Allah. Salam kenal teman-teman. Selamat malam Bang Andi. Presiden hati-hati. Iya, hati-hati. Jangan sampai hilang desa suku. Selamat malam. Sorry. Mentang-mentang A sebelah. Iya. Pendampingan soalnya. Teman-teman minta tolong di follow akunnya Bang Zuma dan akun saya tentunya. Ya, Ini akun baru Gurunda. Aku ketombak sehari ketombak 3 kali Gurunda. Mohon maaf. Lanjut. Ini Bang Adian Saarif nggak lama kayak Bang Anci juga ganti akun terus. Lanjut guruku, lanjut. Masya Allah. Kita sapa dulu yang baru bergabung. Ancu, selamat bergabung. Ini adanya Mbak Anci ini kayaknya anaknya. Namanya Oncu. Yang tahu alinya Bang Ancu. Iya, Kem. Ya, Ancu ya. Kita udah sapa tidak ada respon. Ancu, nama yang bagus, anak culun. Bagus, keren, thank you. Untung aja bukan Ancu. Untung bukan Bang Anci. Butuh slot untuk teman-teman Kristen, Bang Anci boleh diturunkan saya nyimak di bawah. Enggak Bang Anci di sini aja dulu. Aku aja Di sini aja, aku di nanti, sini. nggak apa-apa. Ya, ini izin saya besarkan dulu. Ya teman-teman, silakan dibantu follow akun Bang Adian Saarif. Ah, ini kesalahan. Nggak cocok saya disanding sama Bang Zuma. Kecilin. Udah diam dulu, ini izin follow. Ini adik saya yang begitu tawadu sama beliau ini.
Masya Allah. Siap, Gurunda, saya minta doanya Gurunda. Istri kedua. Alhamdulillah. Istri pertama, Anak yang kedua. Anak yang kedua insya Allah akan lahir dalam beberapa minggu ke depan. Minta doanya Gurunda Zuma dan teman-teman Amin. semua. Insya Lanjut. Allah jadi anak Tapi soleh dan kemarin soleh. Gurunda, Bang Ardian Syarif nelpon saya, bilang nggak minta doanya Bang Anci untuk istri saya yang kedua. Enggak, hoax. Klarifikasi dulu Bang Ardi. Udah, beliau Masya Allah suami yang terbaik ya. Yang dibawa jangan jangan main lagi gitu ya. Ada tamu Bang Zuna, ada tamu Oke, Bang. kita siapa? Meh Batam, selamat bergabung. Meh Batam, selamat bergabung. Selamat bergabung Meh Batam. Meh Batam selamat bergabung. Oke, terima kasih. Ini coba teman-teman Kristen yang naik coba ketika K1 ini banyak yang naik soalnya. Oke, kita naikkan lagi. Sambil di follow teman-teman ya, akun Bang Ardiansa Arif volume 2 ya, season 2 ini. Kalau teman-teman Kristen di bawah ada yang bisa mengalahkan Gurunda Zuma dalam perdiskusian ini, saya transfer 3 juta pakai uangnya Bang Anci. Serius, lanjut. Balas ya anak. Malas. Solusi itu solusi. Jangan main solusi-solusi. Masalahnya duitnya di mana? Ya teman-teman muslim ditahan dulu ya. Biar teman-teman Kristen dulu yang mungkin rohnya lagi gentayangan penasaran. Ya sebenarnya mereka butuh melepaskan doktrin dogma. Sebenarnya itu kan mereka kalau sebenarnya tidak menjadikan doktrin yang ada di benak mereka itu ya sebenarnya mereka bisa dalam posisi yang sebenarnya gitu. Cuman ini kemana ini? Muter. Allahu Akbar. Ya itulah sahabat-sahabat sekalian. Bisa kita lihat di Matius 23:39. Iya. Itu bukti bahwa yang bangkit dari kubur itu bukan Yesusnya. Karena kalau kita telaah, kita teliti ya. Kecuali nanti setelah direvisi. Selain dari yang tertulis di Matius 12 atau yang ada di Matius 21 yang berkata bahwa Hosana Hosana anak Daud, diberkatilah dia anak Daud, kan gitu. Ada dalilnya kan itu yang tertulis di Matius 21 ya, nomor 9. Orang-orang banyak berjalan di depan Yesus. Nah, kemudian dia masuk ke dalam kota Yerusalem itu 21. Sedangkan pengakuan yang muncul di data 23, kalian tidak akan melihat aku lagi. Kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kalian berkata seperti itu. Nah, pertanyaannya, ketika mereka melihat sosok yang keluar dari kubur yang mengatakan, lihatlah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, ada apa dengan kalian? Dan murid masih juga ragu sampai dia minta makanan dikasih ikan goreng. Ada enggak uraian itu muncul selama 40 hari mereka keliling bersama dengan murid-murid ini? Katanya sih 40 hari. Ada enggak di antara mereka lisannya berucap, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada enggak? Diberkatilah dia dengan nama Tuhan. Ada enggak? Iya, betul, masuk akal. Tadi saya catat saya screenshot Gurunda. 23:39. Seketika itu mereka akan berkata, diberkatilah halilintar. Betul. Iya kan gitu. Betul. Ya, diberkatilah dia. Nah, terus yang bikin apes lagi buat mereka tuh di Lukas 24 data nomor 9, kemudian 10, 11, 12-nya itu bukti bahwa memang angkatan benar tidak diberikan tanda anak manusia keluar dari kubur. Itu murni tanda untuk angkatan jahat doang. Iya, betul itu. Coba baca Dinda. Di Lukas 29 nomor Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Itu ngeri-ngeri sedap itu data itu. Lukas 24. Saya bacakan ya Gurunda. Boleh. Dari data 9-nya Dinda. Lukas
20. Islam ini pelajar yang sangat giat dan sangat ingin kali menguasai materi apologet Islam, perbandingan agama. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan itu ialah Maria Magdalene dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain itu juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ucapan Yesus, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan usia 3 hari 3 malam. Artinya sekiranya ke-11 murid ini juga masuk dalam tataran angkatan orang-orang jahat, maka tidak mungkin mereka menganggap itu omong kosong. Karena itu tanda yang diberikan oleh guru mereka kepada mereka. Tapi karena mereka ini tidak masuk dalam golongan orang-orang yang jahat, maka kebangkitan itu 38 sampai 40. Nah, jadi jelas, coba baca nomor 12-nya tadi. Yang Lukas 24 itu. Coba. Lukas 24. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafannya saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi? Berarti nggak tahu dong sebelumnya Petrus ini. Iya kan Guru, betul nggak? Iya, dia nggak tahu, makanya dia bertanya dalam hatinya. Kenapa dia tidak tahu? Karena rentetannya di Markus 14 nomor 50, Petrus lari meninggalkan Yesus, kabur. Makanya ketika muncul di data nomor 36-nya, Shalom Alaikum, itu sudah bukan yang asli itu yang datang. Bukan dia, bukan. Berarti yang datang itu hantu, Gurunda. Pararak. Itu coba baca nomor 37-nya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Murid melihat hantu. Mau direvisi itu Gurunda, bukan hantu lagi. Jangan ke situ, akan bangkit. Ini secara logika berpikir manusia, maka harusnya murid-murid nggak kaget dong. Oh, Yesus bangkit kok, tenang aja. Oh, itu Yesus lah. Berarti kesimpulannya sebelumnya Yesus nggak pernah mengatakan bahwasanya dia akan bangkit. Itu ke muridnya, nggak pernah. Betul, ke muridnya. Betul. Psikomotorik orang yang mendengarkan pengajaran seorang yang dianggap punya kedikdayaan. Janganlah terlalu jauh dulu. Bang Suma jadi manajemen api. Kemudian saya berkata-kata kepada mereka, kamu jangan takut. Ketika ada musuh, Dinda Ardiansa, seorang doktor S3, percaya enggak ketika ada musuh datang dan Bang Suma ada di situ? Bertekuk lutut semuanya. Iya, percayalah. Percaya kan? Nah, bagaimana kalau saya memperlihatkan kepada dari lahir loh, sudah umur 39 tahun bisa berjalan, orang buta bisa melihat, air kemudian bisa kurubah jadi orang mati, Pak, kubangkitkan dari kubur. Tiba-tiba saya mengatakan kepadanya, Dinda Diansa, biarkan aku pergi dan saya akan datang dengan pola yang saya perlihatkan, mujizat yang begitu dahsyat yang saya pertontonkan, belum lagi malaikat yang turun disaksikan oleh mereka. Pergi, biarkan aku mati, aku akan bangkit pada hari ketiga. Kira-kira murid-murid saya ini percaya nggak kalau yang hari ketiga saya akan keluar? Sebelumnya sudah membuat banyak mukjizat. Iya, banyak mukjizat. Oh iya. Pasti begitu datang orang tentara Romawi lengkap dengan persenjataan, muridku menunggu detik-detik saya bangkit dong. Itu pasti. Iya. Begitu saya keluar, muridku salto-salto. Wah, hore, halilintar, Bang Suma, betul datang. Ini malah sebaliknya, malah berkata dalam hati, apa yang sedang terjadi ya? Iya. Ketika Matius, sudah keluar dari kubur. Matius 28 ya Gurunda ya.
Iya, anggaplah kita tidak berbicara manuskrip karena Siap, kalau kita siap. baca manuskrip ini udah hancur ini. Tetapi beberapa orang ragu. Ragu-ragu. Iya. Iya. Kenapa Iya, ragu? iya. Kenapa Si, ragu? tunggu. Ini bukan yang pertama, ini bukan orang lain, ya. Yang pertama bukan orang lain, ini murid-murid. Yang kedua ragu-ragu ya. Iya. Kenapa ragu? Di ayat 16-nya kan menyebutkan dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Loh lah iya, itu kan maksudnya kan 11 murid. Logikanya adalah ketika ke-11 murid ini mendapatkan informasi dari Yesus bahwa Yesus akan bangkit, harusnya mereka nggak ragu. Harusnya senang.